Selamat malam, Coach Muhaimin. Selamat malam, Coach Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Jam berapa? Tadi lumayan padat. Gimana? Di sana jam berapa sekarang? Jam lihat ini HP-nya. Kalau di laptop soalnya 11:30. 12 malam ya. Jadi posisi di Biak ya? Di Biak, betul. Posisi di Biak. Sibuk apa Coach hari ini? Hari ini ada kunjungan monep ke sekolah. Ada 3 sekolah, SMA 1 Biak, SMA Subiaki, dan SMA di Samper. SMA Negeri Samper. Ya. Semuanya di Biak. Baik Coach, ya. Beberapa saat lagi kita akan berlatih membangun attitude latihan skill ya. Apa Coach berkenan? Berkenan, sangat berkenan. Apa attitude yang ingin Coach bangun sebagai habit? Habit baru ya? Ya. Habit yang ingin dibiasakan ya. Habit ini ya, habit baru itu maksud diantaranya ada habit attitude-nya apa yang habit baru ya. Yang dalam hal ini mencakup beberapa habit itu ya, perilaku, kemudian ucap, pikir, rasanya, rule-nya ya, maksudnya seperti itu. Bangun habit rule yang perlu saya latihkan kayaknya. Oh, lebih ke rule-nya ya, perasaan, ucapan. Iya. Lebih spesifik lagi, lebih ke habit apanya? Betul. Oke, jadi ini khususnya untuk masuk mana ya dong? Kalau luluskan kalau salah-salah nih. Jadi ingin menjadikan kebiasaan berlatih ini sebagai sebuah habit gitu. Habit, kemudian kalau yang saya pahami juga dalam hal pikir, rasa, dan ucapnya itu apakah selalu membiasakan itu. Jadi membiasakan latihan ini sebagai sesuatu yang ya selalu saya pikirkan, kalau ya saya ucapkan dan lakukan ya, artinya berpraktek. Kemudian kalau dalam habit pikirnya ya menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang harus selalu saya pikirkan terus. Artinya mungkin seperti yang saya ada sebelumnya bahwa ya harus mengulang lagi misalnya kali ya. Jadi selalu membangun pikiran untuk berlatih lah gitu, mengembangkan skillnya. Ini itu konteksnya di situ untuk membangun habit barunya itu ya. Dan selama ini saya rasakan hal itu belum menjadi habit bagi saya. Apakah ada fokus tertentu, misalnya lebih memilih pikirnya atau ucapnya atau menjadi kualitas? Dan kalau ini mungkin lebih di ininya ya. Perilakunya kayaknya ya. Perilakunya. Ya, perilakunya. Ya dalam arti bahwa latihan ini harus menjadi aktivitas, rutinitas ya. Benar nggak seperti itu, Mas? Dan saya harus punya motivasi tentunya, motivasi dalam diri saya untuk terus berlatih, bahwa dengan berlatih itu saya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu, jadi ya membangun latihannya sebagai sebuah perilaku. Baik. Apa ukurannya kalau perilaku itu sudah jadi habit, Pak? Nah, ukurannya adalah saya tidak harus berpikir lagi ya, tidak harus menjadwalkan lagi, tapi karena sudah terbiasa melakukan, jadi otomatis saja gitu.
ya harus berlatih nih dengan cara apapun, baik formal maupun informal dengan siapapun. Gitu. Nggak harus dalam suasana formal ya. Ya, ya. Lalu kemampuan apa yang diperlukan untuk meningkatkan perilaku itu? Kemampuan ya. Kemampuannya untuk ini kayaknya, untuk mengatur waktunya, disiplin ya, mengatur waktunya supaya dalam satu hari itu ada waktu khusus, nggak harus di jam berapa, tapi dalam satu hari itu minimal misalnya ya, harus melakukan coaching. Jadi konteksnya latihan coaching kan di sini untuk membangun habit baru tadi. Habit itu sebagai sebuah latihan itu sebagai sebuah habit itu, latihan coaching. Oke, tadi Bapak mengatakan minimal sehari itu latihan coaching ya. Kira-kira durasinya berapa lama atau berapa kali latihan? Nah, kalau durasinya mungkin tergantung kliennya nanti ya. Kliennya dan kondisinya, apakah dalam situasi formal yang kita hadapi ya lakukan atau dalam obrolan biasa seperti itu. Tapi memasukkan unsur-unsur teori coaching yang sudah kita pelajari gitu. Menerapkan di situ. Biasanya berapa lama sekali sesi coaching? Sesi coaching itu biasanya ya setengah jam lah. Setengah jam? Ya, minimal setengah jam. Minimal setengah jam. Baik. Lalu apa motivasi Bapak tadi kalau Bapak mengatakan ingin membuat perilaku itu sebagai sebuah habit ya? Motivasinya apa? Motivasinya adalah ya ingin menjadi lebih baik lagi ya. Khususnya tujuan akhirnya kita menjadi pro. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi dengan sering berlatih menjadi seorang guru coach profesional lebih terbiasa, natural lagi, dan motivasi selanjutnya adalah ya dengan penguasaan teori ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu, saya akan lebih mudah tentunya ya menjalankan coaching dalam situasi apapun dan bisa membantu klien itu lebih banyak lagi. Untuk berlatih melakukan sesi coaching itu sumber daya apa? Oke, pertama ada niat dari dalam diri saya, kemudian motivasi kuat ya. Jadi itu yang mendasari motivasi kuat, dan untuk hal lainnya adalah sumber dayanya ya perlu teman coaching tentunya ya, perlu kliennya, dan hal terpenting adalah mengulang lagi, nonton lagi video-video terkait dengan coaching ini yang sudah disampaikan oleh Coach Pro, atau dalam sesi virtual yang kita di situ ada diskusi, itu perlu ditonton lagi itu yang bisa saya lakukan. Jadi meriwayat lagi ya, menarik kembali lagi teori-teorinya dengan cara tadi berlatih sambil merujuk lagi kepada modul materi sudah kita pelajari, hal yang terlewatkan apa nih yang belum dilakukan. Oke, ketika melakukan latihan dengan teman itu apakah juga butuh jaringan internet, laptop atau handphone, Zoom? Kalau sekarang lebih banyak ini sih, lebih banyak bisa ketemu ya. Di sekolah itu juga bisa ketemu. Tapi kadang juga ya di dengan, tapi itu nggak bisa dihitung sebagai coaching kali ya, karena kita nggak ketemu langsung ya. Chat itu maksudnya kayaknya nggak bisa dihitung sebagai coaching ya, cuma harus ketemu langsung, atau by phone misalnya, hanya by setting aja nggak terkondisikan di situ. Baik. Lalu misalnya ya, kan Bapak tiap hari berlatih ya, berlatih, nanti bisa menjadi habit. Kira-kira misalnya setelah selesai berlatih itu reward apa yang Bapak
berikan untuk diri Bapak sendiri? Apa ya rewardnya ya untuk diri sendiri? Beli nasi goreng kayak saya. Ya. Apa seperti saya beli nasi goreng setelah Kayaknya seperti itu deh. Menjaga diri, minta istri saya dibuatin apa gitu yang kesukaan saya. Gitu. Rewardnya gitu. Berarti setelah ini pesan makanan hotel ya? Udah malam deh. Pak, apa reminder atau pengingat yang Bapak buat untuk bisa secara rutin melakukan latihan? Menurut efektif apa ya? Justru terlalu sering membuat reminder, cuma kadang ada yang di ini nih. Saya harus membuat itu dulu perencanaan. Misalnya melalui aplikasi to do misalnya, atau kalau perlu apa ya, yang bisa lebih mengingatkan lagi itu. Jadi membuat schedule-nya lah, kalau nggak seperti itu, buat schedule-nya. Hari ini harus ada jadwal. Lebih enaknya kayaknya di Gawai ya, karena saya lebih sering akses itu, jadi bisa kelihatan dari situ. Tadi buat di Note-nya misalnya, di aplikasi to-do-nya, jadi ketika melihat itu ya saya harus melakukan nih berarti. Tinggal cari file-nya aja. Kan kadang-kadang itu ketika dalam obrolan tadi Bapak kan lebih sering bertemu, itu mungkin langsung mengalir secara otomatis ya? Iya biasanya gitu, biasanya karena beberapa teman itu ketika saya menghindari, makanya selalu menghindari kata-kata coaching. Biasanya saya ngobrol aja, ngobrol langsung tanpa dia sadari bahwa saya sedang coaching itu. Ada jeleknya juga di sini tentunya kan, tapi satu sisi karena pemahamannya bahwa ya di coaching itu seakan di apa ya, di hipnotis atau dikorek-korek pribadinya. Bisa ada pemahaman seperti itu coaching itu. Ya. Oke Pak, ketika Bapak sudah memiliki habit ini, perilaku ini untuk berlatih skill, kira-kira identitas apa atau Bapak itu jadi apa kalau Bapak sudah punya habit ini? Oke, identitasnya adalah sebagai seorang guru yoga profesional. Identitasnya sebagai seorang apa istilahnya yang tepat ya, bagusnya ya, fasilitator ya, saya lebih sering itu juga. Fasilitator untuk maju bersama dengan hal tadi ya, membantu kliennya atau teman-teman untuk bisa mengetahui dia sampai pada tujuannya dengan langkah dan sumber daya yang bisa dimaksimalkan. Jadi identitasnya itu ya, identitasnya apa ya? Fasilitator. Ya, fasilitator yang memudahkan ya, yang mengantarkan seorang untuk keluar dari masalahnya misalnya seperti itu. Dan mencapai tujuannya. Jadi Bapak berlatih, sudah berlatih secara rutin dengan identitas sebagai fasilitator. Iya, ya. Oke Pak, apa kekuatan baru yang akan Bapak miliki setelah Bapak mempunyai habit berlatih skill perilaku ini? Kekuatannya mungkin ini ya, semangat di sini ya, itu bisa dikatakan powernya. Jadi semangat, asal lebih semangat lagi untuk terus berlatih lagi, karena dari setiap latihan yang saya lakukan ada evaluasi di sini tentunya ya, dan tentunya itu harus diwujudkan dengan berlatih lagi sambil kembali. Jadi kekuatan yang lainnya adalah ya mendorong saya untuk belajar lagi seperti itu. Baik melalui dengan nonton materi yang sudah diberikan, atau dalam sesi virtual kita tiap Selasa itu bisa belajar juga, atau sumber lain yang masih ada relevansinya lah dengan latihan kita lakukan di MCI ini. Jadi kekuatannya dua ya, yang pertama semangat tadi, yang kedua kekuatan untuk terus belajar lagi.
Ya. Luar biasa. Baik coach, kita sudah hampir sampai di sesi penghujung dari sesi coaching yang singkat ini. Apa kesimpulannya yang bisa coach ambil? Ya, kesimpulannya adalah saya diantarkan untuk sampai pada kesadaran baru lah, bahwa habit itu ya untuk menjadi sebuah habit yang harus dibiasakan, yang harus dilakukan berulang-ulang sehingga itu menjadi habit. Permasalahannya memang ya kemarin-kemarin itu belum terjadwalkan dengan baik, kita belum menemukan pihak lain yang bisa diajak untuk coaching. Kecuali kalau kita berhadapan dengan sesama coaching ini kan sangat mudah ya. Kita tinggal atur waktu karena sudah sama-sama mengetahui, tinggal mengkonfirmasi pemahaman aja. Beda halnya kalau kita mendapatkan klien yang belum tahu sama sekali apa itu coaching. Jadi langkah selanjutnya yang mau dilakukan praktik ya, melatih dan belajar. Kapan akan diefektifkan praktek? action plan-nya ini? Akan diefektifkan ini sebenarnya sambil berjalan juga nih. Saya nggak tahu harus melakukan waktu khusus untuk melakukan itu. Contohnya tadi saya nih dalam kunjungan di sekolah-sekolah ini, saya baru merenungi lagi sambil saat kita nih, ini salah satu kesimpulan mungkin juga yang saya dapatkan ketika kita melakukan coaching ini, saya mengingat lagi apa yang saya sampaikan tadi, karena ada instrumen yang perlu saya sampaikan gitu kan, menjadi panduan saya untuk menggali data lebih banyak lagi. Ternyata ya saya menyimpulkan di situ sekarang ini bahwa apa namanya, saya ternyata tadi itu ya menerapkan ya beberapa skill yang saya ini kan. Di antaranya model skor juga ada, meskipun nggak runut harus ada semuanya kali ya dari skor itu ada, tapi kebanyakan tadi ada terkait mengenai langkahnya misalnya, kemudian penyebabnya kenapa nggak maksimal misalnya dalam hal untuk alokasi daknya ya, atau realisasi daknya di sekolah seperti apa. Itu yang saya rasakan gitu, Coach. Di saat sibuk masih ternyata skill itu juga keluar ya dalam komunikasi. Iya, betul. Saya merasakan itu tadi, cara menilai sambil kita coaching itu, iya. Tadi ternyata ya saya menerapkan itu ya, utamanya di skornya itu tuh, sangat pas dengan apa yang saya ingin kali tadi, jadi sangat membantu pertanyaan skor itu, model skor itu. Baik coach, mungkin sesi coaching berikutnya ya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Semoga coaching kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih kembali, Coach.